Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gas ke Enyagan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 2 bintang Dodi 1. Setelah mengalahkan 4 setan guntur di dunia, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak tahu perampokan kaisar yang pertama dan kedua, tetapi dia sangat bingung saat ini. Jika perampokan kaisar selesai, awan petir di langit akan menghilang pada saat keempat iblis guntur runtuh. Tetapi tidak ada tanda seperti itu sekarang di langit di atasnya. Awan petir masih mengumpulkan energi di sekitarnya. Penatuazan, yang tergantung di kejauhan, juga menatap awan petir yang semakin besar di langit di atas Xiaoyan. Awan petir berkedip-kedip dengan petir, dan energinya terakumulasi terus-menerus, seolah-olah pertanda abadai datang. Ukuran awan petir masih meningkat. Perampokan kaisar juga merupakan efek promosi yang sangat menyimpang. Dikatakan bahwa semakin besar volume awan petir di langit, semakin tebal guntur yang menyerang. Yang berarti bahwa orang yang menyelamatkan perampokan mungkin memiliki pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. Tapi kalian harus tahu bahwa dengan meluasnya awan petir maka kekuatan petir juga semakin meningkat. Jika kekuatan yang dihasilkan oleh petir jauh melebihi kemampuan perampok, hidup dan mati tidak akan diketahui, dan tidak akan ada pencapaian. Cepat, gunakan pil perampokan. Old Zan sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba berteriak pada Xiaoyan. Sekarang awan petir di atas Xiaoyan masih bergulir dan berkumpul, terus-menerus muncul, dan raungan rendah berdengung. Xiaoyan tidak pernah mengalami bencana kekaisaran, jadi dia secara alami tidak tahu ini. Tetapi Old Zan sangat jelas bahwa dari situasi saat ini di mana energi yang dikumpulkan oleh Thunder Cloud masih terkumpul. Bencana kedua ini bukanlah kekuatan biasa. Bahkan jika asteris-asteris Xiaoyan tidak peduli seberapa kejamnya itu, benar-benar tak tertahankan untuk dihantam oleh guntur yang begitu kuat. Dan itu mungkin benar-benar hancur dalam sekejap. Xiaoyan mendengar tangisan Zan Lao. Dan hatinya membeku untuk sementara waktu. Tanpa ragu-ragu, kekuatan jiwa menembus ke dalam ring. Dan dengan cepat menemukan pil huaji yang diberikan Kaisar Ming kepadanya. Aku tidak menyangka itu akan berguna secepat ini. Tangan Xiaoyan bergetar dengan cahaya biru. Dan botol giok berwarna cerah muncul di tangan Xiaoyan. Xiang dan bahkan Xiaoyan merasa sedikit bingung. Xiaoyan sekarang adalah seorang alkemis kelas 1 kaisar. Tetapi keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini sedikit lebih rendah daripada alkemis kelas 1 kaisar. Membuat pil obat kekaisaran. Bagaimana kamu menggunakan huajie dan ini? Xiaoyan bertanya kepada penatua Xiangzan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan benda ini. Dan ketika Kaisar Ming memberi Xiaoyan pil huaji, dia tidak memberi tahu Xiaoyan cara menggunakannya. Jadi Xiaoyan hanya bisa bertanya pada Zan Lao. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 2 bintang Dodi 2. Lemparkan ke awan petir. Dan hanya itu. Sangat sederhana. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia akan mengeluarkan pil transformasi bencana. Tunggu, tunggu, tunggu. Mari kita lihat seberapa jauh guntur bisa naik hari ini. Zan Lao melihat awan guntur yang masih tumbuh di langit, dan menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan hendak menggunakan pil itu, tetapi dipanggil oleh Tuan Zan. Xiaoyan harus berhenti dan mengikuti mata Old Zan untuk melihat ke awan petir di langit. Semakin besar volume awan petir ini, semakin kuat energinya. Bukankah lebih berbahaya? Zan tua, bukankah buruk untuk terus membiarkannya naik? Xiaoyan sedikit mengernyit. Melihat energi kekerasan yang terus-menerus memenuhi awan petir, Xiaoyan sedikit khawatir. Yan sudah merasakan bahaya Long Yi. Sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Dia tidak bisa membuang waktu. Xiaoyan sedikit cemas. Dia mengulurkan tangannya lagi untuk bersiap mengambil pil perampokan. Hentikan Xiaoyan. Jangan khawatir. Aku tahu kamu khawatir tentang Long Yi. Tetapi guntur perampokan kaisar pertama dapat memprediksi potensi masa depanmu. Lihatlah dengan cermat. Kata Zan tua dengan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memprediksi bakat Xiaoyan. Zan tua ingin melihat penjahat macam apa yang dipilih oleh ahli waris tuannya. Xiaoyan mendengar bahwa guntur ini dapat memprediksi potensinya. Matanya menyala.
Rasa ingin tahu tiba-tiba muncul. Dia berhenti berbicara dan menatap awan guntur yang tumbuh tanpa berkedip. Awan petir terus tumbuh dari waktu ke waktu. Pada saat ini, awan petir menempati hampir seluruh ruang di atas, berguling-guling. Zhan Lao melihat awan petir yang begitu besar, dan itu masih tumbuh, dan ada senyum puas di wajahnya. Ledakan, dengan suara teredam, petir meledak di udara seperti jaring laba-laba di awan, dan guntur teredam bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Xiao Yan tidak bisa menelan ludahnya. Jika badai petir ini tiba-tiba jatuh, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Seberapa kuat badai yang dihasilkan oleh awan petir yang begitu besar? Oke, gunakan dan, kalau tidak, aku khawatir kamu akan tiba-tiba menghilang setelah beberapa saat, hehe. Xiao Yan melirik Zhan Lao, dan dia bisa merasakan bahwa ada pengumpulan energi yang sangat kuat di langit, dan itu akan dilepaskan kapan saja. Dari sikap Old Zhan, Xiao Yan juga tahu betul bahwa kekuatan guntur ini tidak sederhana. Itu pasti sangat besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 2 bintang Dou di 3. Xiao Yan buru-buru menuangkan pil Huajie dari botol giok. Bentuk pil obatnya cukup aneh. Seluruh permukaan tidak rata, dan bahkan beberapa duri, dan beberapa tusukan tangan. Alis Xiao Yan terangkat. Pil obat ini terlihat seperti ini. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk memikirkan masalah ini. Keselamatan Long Yi tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menunda. Dia harus melewati bencana kekaisaran sesegera mungkin dan keluar untuk menyelamatkan Long Yi. Sebuah suara teredam datang, dan Xiao Yan segera meletakkan pil obat di tangannya dengan lembut di antara ujung jarinya. Menatap Lei Yun, Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia melihat guntur yang meraung di dalam awan petir. Wosh! Huajie dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan petir di atas. Setelah Huaji dan ditembakkan ke awan petir, dalam waktu singkat, awan petir di langit tiba-tiba tertutup, dan ada suara yang tumpul dan jauh, dan guntur di dalam awan petir bergegas ke langit ke segala arah secara tidak teratur. Guntur semacam ini tumbuh lebih dan lebih seiring dengan menyusutnya awan guntur, menyapu ke empat arah secepat pita, seperti hujan meteor, menembus langit malam yang gelap tak berujung. Untuk sementara waktu, di ruang ini, membentuk gambar yang sangat spektakuler. Setelah itu, awan guntur mulai menghilang dan secara bertahap menyusut. Xiao Yan tahu bahwa ini pasti karena pil transformasi bencana. Tiba-tiba, di awan petir, energi kekerasan muncul dan menghantam Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka akan ada petir yang menyambarnya di awan guntur, dan dia langsung tertembak sebelum dia lengah. Warna dan bentuk petir ini cukup aneh, berbeda dari petir lainnya. Meskipun kekuatannya tidak lemah, itu masih jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Xiao Yan sebelumnya. Dan itu tidak sepenuhnya tak tertahankan. Xiao Yan tidak tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pil transformasi bencana untuk membubarkan sebagian energi yang telah dikumpulkan awan petir untuk waktu yang lama, badai petir ini saja mungkin telah menghapus Xiao Yan menjadi abu. Petir sebelum menghilang benar-benar terlalu kuat. Di mana malapetaka kaisar dari Dou di bintang 2. Itu adalah kekuatan malapetaka kaisar dari Dou di bintang 3. Saya khawatir itu tidak lebih dari ini. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiao Yan. Guntur ini baru saja mengenai Xiao Yan. Dan beberapa guntur menghantam Xiao Yan lagi. Penguasa kuno Yi Huoheng berubah menjadi beberapa balok dan merambah ke tubuh Xiao Yan. Dan sosok Xiao Yan perlahan turun. Pada saat ini, setelah minum obat penyembuhan, cedera Long Yi jelas telah membaik. Setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya. Dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia dan pulih dengan sendirinya. Kali ini Long Yi terluka parah. Jika Xiao Yan keluar beberapa saat kemudian, Long Yi akan benar-benar menghilang ke dunia ini. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 2 bintang Dou di 4. Xiao Yan hanya menerima satu putaran pemboman sekarang karena penggunaan pil kesengsaraan untuk menghilangkan satu putaran. Tetapi untuk alasan ini, Xiao Yan masih terpana. Momen nyata promosi Xiao Yan ke Kaisar Dou bintang 2 telah tiba. Setelah guntur yang menerpa Xiao Yan mengelilingi tubuh Xiao Yan selama seminggu, semuanya berubah menjadi Doki yang mengelilingi tubuh Xiao Yan. Setelah terwujud, awan pertempuran Qi perlahan terbentuk, dan Xiao Yan yang terpana oleh guntur ditangguhkan di awan pertempuran Qi. Saat guntur terus menerpa Xiao Yan di langit, awan Doki di sekitar Xiao Yan juga perlahan meluas. Di tengah lapisan awan Doki yang besar,
arus udara terbentuk, dan itu berjalan dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Yan berada di pusat arus udara ini. Pengoperasian ki pertempuran besar berubah menjadi pusaran sebesar 100 meter, dan energi menyapu ruang ini dengan panik. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xiao Yan, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kulit Xiao Yan, bergegas ke tanah, dan perlahan-lahan mengembun di atas kepala Xiao Yan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa di antara api ini, api kekuningan kecil itu dengan terampil bergabung dan tumbuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Awalnya hanya ada jejak api kuning pucat, dan secara bertahap berubah menjadi nyala api. Tangan Tuazan di samping memelintir janggutnya dan tersenyum sedikit, seolah-olah dia mengharapkan situasi ini. Hehe, energi ini cukup untuk membuat Anda pingsan setelah menggunakan pil Huaji. Nasib baik anak ini benar-benar tidak dangkal. Saya khawatir kali ini kekuatan Anda akan meningkat melampaui imajinasi Anda. Tetapi sayang sekali, kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Petik 2. Zhan Lao menatap Xiao Yan yang berada di pusaran energi dengan mata tertutup, dan bergumam pada dirinya sendiri. Adapun Xiao Yan, meskipun Lao Zhan sangat optimis, Xiao Yan datang ke benua ini dalam waktu kurang dari setahun, dan semua jenis pertunjukan membuat Lao Zhan harus terkesan. Tapi sekarang tampaknya telah melebihi harapan Zhan Lao. Bumlong, energi pendendam di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti gelombang pasang. Dan jaringan meridian di tubuh Xiao Yan bergerak cepat dan berangsur-angsur menjadi besar, menyerapnya dengan panik. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini akan berlangsung. Tiba-tiba, mata tajam Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Dan doki yang luas menyapu dengan liar, aura yang kuat membuat udara di sekitarnya tampak mengembun. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 2 bintang Doudi 5. Di luar ruang samping, ada mayat besar. Setelah puluhan hari bertarung, perang antara Zerg dan klan ular iblis mata iblis akhirnya berhenti. Jelas, pemilik pemakaman domain setan pasti berpikir bahwa Zerg dan ras ular setan mata setan akan berselisih. Dan dia kebetulan mengendalikan kekuatan mereka hampir sama. Sehingga tidak ada pihak yang menang. Dan itu seri. Pada titik ini, kedua belah pihak berhenti berkelahi, memadamkan pertarungan yang awalnya disebabkan oleh Xiao Yan. Orang-orang dan kuda-kuda dari kedua belah pihak berkumpul, dan di tengah-tengah mereka ada parit panjang, yang hanya memisahkan kedua klan mereka. Di parit panjang itu, tergeletak sosok emas dengan panjang 100 meter. Sosok ini adalah Long Yi yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah berubah kembali ke tubuh utama. Pada saat ini, Long Yi menghembuskan napas dengan mulut besar, dan dapat dilihat bahwa dia pasti menderita banyak siksaan setelah ditangkap, dan luka-lukanya sangat serius. Zerg dan klan ular iblis mata iblis mengepung Long Yi di tengah, mendiskusikan cara menghadapi Long Yi. Orang luar, tidak hanya membunuh satu keluarga, tetapi secara terang-terangan dan langsung melihat pembunuhan kedua ras. Ini secara alami tidak dapat ditoleransi oleh mereka. Di tengah dua klan, ada tiga sosok berbentuk manusia berdiri. Mereka adalah sosok teratas dari dua klan, Raja Serangga dan Cacing Darah Hijau dari klan Zerg, dan Raja Ular Moli dari Ular Iblis, klan. Ketiga sosok itu tergantung di langit di atas Long Yi, menatap Long Yi yang berlumuran darah dan bekas luka. Moli memimpin dan berkata, "Bunuh dia." "Yah, tidak apa-apa. Binatang buas ini membunuh kita begitu banyak. Itu benar-benar sialan." Raja Serangga juga berkata setuju. Jubah hitam Raja Serangga jatuh, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi menilai dari nafas yang keluar, saya khawatir hanya dua di depannya yang bisa membandingkan. Kedua klan tiba-tiba meraung, dan beberapa anggota klan sudah tidak sabar. Mereka tampaknya penuh kebencian terhadap Long Yi, dan mereka akan bergegas menuju Long Yi sambil menggeliat. Dengan dorongan beberapa burung awal, seluruh Zerg dan ular iblis mulai melonjak. Makan itu. Kemudian Raja Serangga di udara mengeluarkan beberapa patah kata. Tiba-tiba, Zerg dan ular iblis di sekitarnya berkerumun. Long Yi adalah suplemen yang baik untuk mereka. Bahkan jika kekuatannya tidak meningkat, tubuh dapat sangat diperkuat. Melihat ras ular setan yang berkerumun dan ras Zerg, Long Yi perlahan menutup matanya yang lelah, menunggu kedatangan kematian. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Long Yi. Di tangan kirinya, dia memegang penggaris yang tingginya hampir sama dengannya. Xiao Yan yang bergegas keluar dari ruang samping. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi.
Bab 17 2 bintang Dodi 6. Manusia ini belum mati. Orang pertama yang kembali sadar adalah cacing darah hijau di langit. Karena Xiao Yan ditinju ke ruang samping olehnya. Pada saat itu, cacing darah hijau penuh percaya diri untuk membunuh Xiao Yan. Tetapi sekarang, Xiao Yan yang hidup berdiri di depannya. Cacing darah hijau tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lamban. Bagaimana bisa bintang 1? Pertempuran Kaisar bertahan hidup Dodi bintang 2 dengan seluruh kekuatannya. Cacing darah hijau. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuhnya? Kenapa dia ada di sini sekarang? Raja Cacing berjubah hitam bertanya dengan suara yang dalam. Cacing darah hijau pernah meyakinkan Raja Cacing bahwa dia memiliki kepastian 100% untuk membunuh Xiao Yan. Tetapi sekarang yang tidak dapat dia terima adalah bahwa manusia ini muncul di depan mata mereka lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Cacing darah hijau tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jelas, fakta bahwa Xiao Yan masih hidup membuatnya sulit untuk menerima. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Belum lagi cacing berdarah hijau. Bahkan ular iblis bermata iblis dan Zerk yang telah melihat Xiao Yan terkejut. Panggung Dodi masih hidup. Ini. Dalam tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan emosi yang berbeda, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Long Yi, yang telah berubah menjadi tubuhnya, ditutupi dengan bekas luka. Sekarat, matanya langsung memerah dengan merah tua, dan niat membunuh yang mengerikan seketika, terbakar seperti api yang mengamuk. Long Yi membuka mata emasnya dan melihat Xiao Yan berdiri di sampingnya. Matanya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Berjuang untuk berdiri. Kegembiraan ini bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, tetapi karena Xiao Yan masih hidup. Pada saat ini, Long Yi terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa. Dengan jentikan jarinya, beberapa pil obat penyembuh berubah menjadi sinar cahaya dan ditembakkan ke mulut Long Yi. Kemudian dia perlahan berbalik, memegang penguasa kuno api abadi di tangan kirinya, dan tubuhnya perlahan terbang menjauh. Tidak peduli omong kosong macam apa kamu, atau cacing macam apa kamu. Hari ini, aku, Xiao Yan, akan membantumu membuat pemakaman kolektif. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa kata pendek dengan dingin. Anak manusia bau, yang berani mengatakan omong kosong besar seperti itu. Bukankah dia takut mati tanpa mayat? Molly, raja klan dari klan ular mata iblis, tertawa. Di matanya, Xiao Yan hanya seorang manusia salah satu kelemahan yang biasa-biasa saja. Tetapi saat berikutnya, dia tidak berpikir begitu. Xiao Yan melangkah maju sedikit, dan ki pertempuran yang luas dilepaskan dengan liar, dan niat membunuh yang mengerikan itu luar biasa. Pupil ketiga sosok itu tiba-tiba menyusut, dan mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawan secara akurat. Jelas, kekuatan lawan lebih kuat dari mereka sendiri. Hanya ketika kekuatan lawan lebih kuat dari mereka sendiri, mereka tidak dapat secara akurat memahaminya. Kekuatan lawan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 2 bintang Dodi 7. Setelah berbicara, Raja Cacing dengan kulit hijau gelap memadatkan ekspresinya. Dan telapak tangannya yang besar segera berayun untuk menghadapi cacing darah hijau yang dibungkus oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Cacing darah ki pertempuran besar berharap untuk menghancurkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Sulit dipercaya, Xiao Yan mendengus dingin, tetapi tidak memperhatikan serangan Raja Serangga. Tiga kaisar pertempuran bintang 2 di depannya tampaknya tidak mengancam saat ini. Dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan jiwa melewati telapak tangannya dan langsung menyerang serangan dari Raja Serangga. Dua kekuatan menakutkan dibombardir bersama-sama. Ledakan, suara teredam jatuh, dan serangan jiwa Xiao Yan secara langsung menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh Raja Serangga. Dengan mudah. Demon Eye Demon Snake Patriarch Molly melihat bahwa situasinya tidak benar. Sekarang manusia ini hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk melawan cacing darah hijau dan Raja Serangga dengan kekuatan bintang 2 Dodi. Dilihat dari situasi saat ini, hanya mungkin untuk berurusan dengan manusia ini dengan menggabungkan kekuatan yang terkait dengan kelangsungan hidup dua ras mereka, dan tidak ada ruang bagi Molly untuk ragu. Sosok Molly mencondongkan tubuh ke depan. Langkah kakinya sedikit melangkah maju. Telapak tangannya terus melambai di udara. Melihat dari kejauhan, seperti ular berbisa dengan mulut berdarah. Xiao Yan tidak peduli, dan bahkan tidak melihatnya. Dengan lambaian telapak tangannya, sinar darah meraung ke arah Molly yang bergegas. Di depan Molly, sosok berwarna darah muncul.
Dan ada 4 rantai yang sangat mencolok di bawah sosok itu, yaitu boneka iblis. Begitu boneka iblis muncul, dia langsung melambaikan telapak tangannya yang berwarna darah ke arah Molly yang bergegas dengan seluruh kekuatannya. Dan 2 suara teredam meledak. Puf-puf, tubuh Molly mati rasa. Dan tubuhnya jatuh untuk sementara waktu. Kekuatan Wayang Shamo terlalu tirani. Dan Molly tidak pernah berharap Xiaoyan memiliki penolong. Dan penolong ini lebih kuat dari Xiaoyan. Molly tidak sadar sama sekali. Dia dengan cepat memegang dadanya dan menstabilkan tubuhnya. Saat ini, darah di tubuhnya sudah sangat tidak stabil. Tapi saat ini Xiaoyan sudah menyerahkan pikirannya untuk membunuh mereka. Maukah kamu membiarkan dia pergi? Sifat iblis yang haus darah dari boneka iblis terungkap sepenuhnya. Dan langsung menuju iblis yang mundur. Di sini, kekuatan Xiaoyan di panggung tengah dari bintang 2 Doudi juga telah sepenuhnya meledak. Dibungkus oleh kekuatan jiwa tak terlihat Xiaoyan, cacing darah hijau menyusut tajam. Dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya perlahan. Tangannya tiba-tiba meraih dengan keras. Teriakan bergema di ruang ini. Dan cacing darah hijau langsung meledak menjadi kabut darah. Apakah mereka dari suku Zerg atau suku ular iblis? Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Serangga dan ular yang telah bergegas ke depan semuanya berhenti. Pukulan Xiaoyan benar-benar membuat mereka pingsan. Semua terkejut. Xiaoyan tidak memiliki ekspresi apapun. Penguasa kuno abadi api aneh di tangan kirinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya karena perpaduan api aneh. Warnanya sebagian besar kuning muda. Dan seluruh penguasa memancarkan bau kuno. Xiaoyan melangkah maju sedikit. Seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh. Dan menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Raja Serangga. Dan kekuatan api membakar udara di sekitarnya. Raja Serangga membanting ke bawah. Penggaris pemotong radang. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak memberi mereka ruang untuk melawan sama sekali. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa menghindar sama sekali. Apa? Jeritan terdengar lagi. Dan tubuh Raja Serangga langsung terbelah dua oleh penguasa kuno konstanta api yang berbeda. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit. Dan api kuning pucat keluar dari tangan Xiaoyan. Dan bergabung dengan banyak Chaos Seinian untuk langsung membakar Raja Serangga yang dipotong oleh Xiaoyan menjadi abu. Xiaoyan menoleh dan melihat ke arah Demon Puppet. Pada saat ini, sosok Molly sudah lama menghilang. Tetapi ada bekas darah di mulut boneka iblis itu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jelas, boneka iblis darah itu memakan Molly secara langsung. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengambil kembali boneka iblis. 3 bintang 2 Kaisar Do benar-benar musnah di tangan Xiaoyan tanpa bertahan 2 putaran. Semua anggota Zerg dan Demon Eye Demon Snake tercengang. Dan tidak ada yang berani berbicara. Xiaoyan melihat ke bawah ke sekeliling. Bos mereka sudah mati. Dan saya khawatir dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dan Xiaoyan tidak ingin membunuh mereka lagi. Pergi. Xiaoyan mengucapkan beberapa patah kata. Tiba-tiba, ular dan serangga di sekitarnya melarikan diri ke segala arah. Penguasa kuno Yi Huoheng berubah menjadi beberapa balok dan merambah ke tubuh Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan perlahan turun. Pada saat ini, setelah minum obat penyembuhan, cedera Long Yi jelas telah membaik. Setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya. Dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia dan pulih dengan sendirinya. Kali ini Long Yi terluka parah. Jika Xiaoyan keluar beberapa saat kemudian, Long Yi akan benar-benar menghilang ke dunia ini. Xiaoyan melihat sekeliling dengan kekuatan jiwanya sebelum perlahan duduk. Sekarang Xiaoyan tidak berusaha untuk berkultivasi, tetapi untuk menenangkan emosinya terlebih dahulu. Saat aura pembunuh di sekujur tubuhnya berangsur-angsur memudar dan dia pulih, Xiaoyan berdiri lagi dan melihat ke dalam pemakaman domain iblis. Tepat saat dia akan mengambil langkah, cahaya biru melintas di sampingnya. Dan Old Zan muncul di sampingnya. Tunggu, tunggu. Saya tidak tahu dunia di dalam. Saya khawatir itu tidak sederhana. Dengan Do Emperor bintang 2 Anda tidak bisa melawannya sama sekali. Selain itu, kultivasi Anda baru saja dimulai. Tujuan perjalananmu. Old Zan menghentikan Xiaoyan, yang akan pergi ke pemakaman domain iblis. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, terutama menambahkan kata-kata, mencairkan esensi darah, pada nada suaranya. Xiaoyan tiba-tiba turun, merasa sangat asing dengan kata-kata peleburan esensi darah, dan bertanya dengan bingung, esensi peleburan darah apa? Ayo pergi. Mari kita bicara tentang menara canggih. Begitu Zanlao selesai berbicara,
Sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan masuk ke pagoda roh kekosongan Zichen. Xiao Yan sangat bingung dan sangat penasaran. Dengan lambaian tangannya, pagoda Zichen Void Spirit berubah. Karena Liu Guang perlahan digantung di depan Xiao Yan, Xiao Yan mengedipkan tubuhnya dan membawa Long Yi ke Zichen Void Spirit Pagoda. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.